Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari Muhammad Dafa dari kelas TL 4903 dengan NIM 102032500011. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sebuah kasus mengenai sebuah perusahaan logistik. Jadi di sini sebuah perusahaan logistik memiliki 3 gudang yang mendistribusikan barang ke 3 wilayah tujuan. Jumlah barang yang dikirim dari setiap gudang ke setiap wilayah disajikan dalam matriks berikut. Jadi pada penyelesaian kasus ini terdapat penggunaan matriks untuk mendata distribusi barang dan juga nantinya untuk biaya pengirimannya. Kita lanjut, di sini kita lihat ada matriksnya, ada 30, 40, 30, dan lain-lain. Kemudian kita lihat di sini ada matriks untuk biaya pengiriman per unit barang dalam ribu rupiah. Untuk setiap rute distribusi disediakan dalam metrik biaya. Nah, di sini kita akan menentukan eh, matriks biaya distribusi untuk setiap rute, kemudian total biaya distribusi perusahaan, kemudian total distribusi barang dari setiap gudang, dan total biaya yang dikeluarkan oleh masing-masing gudang. Nah, untuk mengerjakannya, ada cara yang lebih simpel, yaitu dengan menggunakan aplikasi MATLAB ya. Jadi di sini kita akan mengoding dan nanti hasilnya akan menjawab semua pertanyaan yang ada di sini. Ya, ada 4 pertanyaan ini. Baik, kita mulai. Pertama-tama di sini kita akan membuat coding CLC ini untuk membersihkan common window sebelumnya jika sudah pernah membuat. Kemudian kita juga membuat clear. Ini digunakan untuk menghapus seluruh variabel yang tersimpan di workspace MATLAB agar tidak mempengaruhi perhitungan kita. Kemudian kita menulis juga ini close all. Ini untuk menutup seluruh jendela grafik yang sebelumnya masih terbuka. Kita masuk ke Kita tulis lagi matriks distribusi barangnya yang tadi kita lihat di soal. Di sini ada 30, 30, 40, 30. Kemudian di bawahnya ada 50, 60, 40, 70, 80, 50, 70, 80, 50. Oh iya, jangan lupa kasih tanda ini. Eh, Nah, ini adalah merupakan matriks distribusi barang, yang dimana baris pertama menunjukkan gudang ke-1, baris kedua menunjukkan gudang kedua, dan juga baris ketiga menunjukkan distribusi untuk gudang ketiganya. Kemudian kita lanjut ke distribusi matriks biaya pengirimannya, yang ini. Nah, di sini menunjukkan matriks biaya pengiriman per unit barang dalam satuan ribu rupiah. Setiap elemen pada matriks biaya berpasangan dengan elemen pada matriks distribusi. Kita lanjut. Nah, sekarang kita membuat rumus perhitungan yang digunakan untuk mengalihkan elemen sejajar untuk perkalian elemen-elemen sejajar. Artinya setiap elemen pada matriks distribusi akan dikalikan dengan elemen yang posisinya sama pada matriks biaya. Nah, ini tuh untuk menghitung hasil matriks biaya distribusinya. Jadi kita buat biaya D bintang C. Ini rumusnya. Nah, kemudian kita lanjut ke total biaya distribusi. Ini rumus ini fungsinya untuk menghitung total biaya distribusi dan tanda titik dua di dalam kurung ini menunjukkan sebagai biaya untuk mengubah seluruh isi matriks menjadi satu kolom. Kemudian fungsi sum untuk menjumlahkan seluruh elemen tersebut. Hingga nanti akan keluar total biaya distribusi total semuanya. Kita lanjut dulu. Kemudian kita uh, mengetik kita kasih cara. Ini kita menulis. Nah, rumus total distribusi ini untuk menunjukkan menghitung total barang yang didistribusikan oleh setiap gudang. Angka 2 ini menunjukkan bahwa penjumlahan dilakukan per baris. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian saya lanjutkan lagi, saya buatkan dulu rumusnya, nanti saya jelaskan setelah itu. Biaya gudang. Nah, ini juga untuk menghitung total biaya distribusi pada setiap gudang. Oke, total biaya kalau ini untuk total unit.
Kemudian kita untuk menampilkan hasilnya ke layar MATLAB, kita membuat disk P, kita kurung, terus kita ada yang salah. Habis membuat matriks total distribusi listrik. Oh, biar cepat nanti kemudian kita beritakan f print. F digunakan untuk menampilkan hasil dengan format yang lebih rapi, yaitu dengan f print f. Kemudian kita ketik total biaya distribusi sama dengan RP, kita kasih persen kali 0. Nah, sebenarnya ini udah jadi untuk menghitung jumlah-jumlah untuk menjawab pertanyaannya. Cuman agak lebih jelas di sini saya akan membuat eh, struktur apa namanya? Dibuat kayak gambar gitu agar datanya itu lebih jelas. Saya coba buat di sini. Kemudian kita pakai detail. Dan grade on di sini untuk menampilkan garis batu pada grafik. Ya, saya mau grafik tadi, maaf, lupa. Agar lebih mudah dibaca. Oh, di sini saya lupa menambahkan sumbu vertikalnya. Yaitu kita membuat Y label. X ini untuk horizontal, Y untuk label vertikalnya. Dapat klik di sini jumlah. Aduh. Nah, ini grafik utama. Coba lagi kita akan membuat sekitar tiga grafik. Ini total grafik total distribusi yang atas. Kita sekarang membuat grafik untuk biaya gudang.
total distribusi. Hmm. Jadi saya akan membuat diagram lingkaran, yaitu menggunakan P agar diagramnya itu lingkaran. Kemudian kita masukkan legend ini untuk menampilkan keterangan warna atau kategori. Gudang satu. Oke, berjalan. Kita baik, setelah kita run, di sini keluar data-datanya beserta diagramnya. Kita lihat di sini matriks total biayanya segini. Kemudian total distribusi per gudangnya itu ada di diagram ini. Gudang pertama ada 100, gudang kedua 150, dan gudang ketiga 200. Kemudian untuk total biaya per gudangnya, kita lihat di sini ada gudang pertama 600, gudang kedua eh, Rp740, dan gudang ketiga Rp780. Sehingga total biaya distribusinya itu sekitar Rp2.120.000. Di sini kita lihat juga ada persentase kontribusi biaya distribusinya. Di sini gudang satu sebesar 28%, gudang kedua sebesar 35%, dan gudang ketiga sebesar 37%. Jadi mengerjakan soal-soal seperti tadi itu sangatlah mudah dengan menggunakan MATLAB ya, dan juga pengoperasian matriksnya lebih mudah ya. Mungkin sekian video yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.